Saya Ipin, yang pendiam, pemalu, dan sederhana. Iya, ini saya memiliki produk bawang goreng Kielah, kriuk, enak, lan renyah. Bawang goreng ini sangat spesial karena bawang goreng ini digoreng bawangnya itu asli dari Brebes gitu. Itu yang membuat wanginya, harumnya itu berbeda dengan bawang-bawang yang lain, dan juga diolah dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Seperti minyak gorengnya, kita pakai minyak goreng tertentu yang itu memang sudah teruji kualitasnya. Awalnya karena kita merasa bahwa karena kami dari Brebes gitu kan, dan posisi kita di perantauan gitu, dan awalnya coba-coba dulu gitu kan, kita sama tetangga gitu ada yang pengen bawang goreng gitu kan, terus kita tawarin. Awalnya juga kita nggak berani produksi sendiri, kita ngambil dari pengusaha yang ada di Brebes, dari tetangga, dari kakak saudara gitu kan. Nah, cuman ketika datang banyak sih yang berminat gitu kan, cuman karena itu bukan kita yang membuat, kita nggak bisa menjamin kualitasnya seperti apa gitu kan. Jadi kadang ada yang agak kegosongan, terus agak gimana gitu kan, karena kita cuman ngambil dari orang. Akhirnya kita berpikir gimana ya caranya biar kita bisa menjaga kualitasnya gitu. Akhirnya kita memberanikan untuk membuat bawang goreng ini. Nah, untuk membuat bawang goreng ini kita juga nggak cuma sekali dua kali langsung jadi gitu kan, karena ini melalui proses yang jatuh bangun gitu kan, untuk percobaan gimana sih biar mendapatkan bawang goreng yang kriuk, renyah, dan enak ini gitu kan, dengan wangi yang begitu mempesona gitu kan. Karena pernah juga kita kan sebagai perantau ya, kita perantau kebetulan di Semarang. Awalnya istri itu membeli bawang goreng di pasar Johar. Nah, pedagangnya bilang ini adalah bawang Brebes asli. Terus kita beli. Nah, pas kita beli ternyata pas digoreng itu wanginya beda dengan yang di Brebes. Nah, akhirnya selanjutnya kita untuk penggoreng bawang ini harus yang benar-benar asli ditanam di daerah Brebes gitu. Untuk modal awal kita juga semacam nggak berani langsung gede gitu ya, karena kan kita juga butuh perlengkapan seperti spinner ya. Spinner ini kan kalau misalnya bawang goreng terus cuma ditiriskan, nggak dikeringkan melalui spinner, itu kan nanti akan banyak minyak yang terbawa di kemasan. Nah, itu kan akan mengurangi juga. Nah, itu yang tadinya juga kita agak mikir. Terus akhirnya ya udah kita beli spinner, cuman beli spinner itu ternyata mahal gitu kan. Akhirnya kita cari-cari solusi. Kita cari, kebetulan tetangga ada yang di pabrik, dia usahanya itu seperti teralis, bikin las-las kayak gitu. Nah, dia tuh menyarankan ada temennya yang bisa membuat spinner gitu kan dengan harga terjangkau. Nah, akhirnya ya udah kita coba hubungi orangnya, terus dibuatkan, ternyata bisa. Nah, untuk modal awalnya kita juga karena ini ya sistemnya ini baru uji coba gitu kan, belum berani banyak-banyak ya, kita paling ngambil misalnya bawang, beli sekintal dari Brebes gitu kan, ke sini kita goreng, kita pasarin, laku nggak sih gitu kan. Terus ini kan masih skala rumah tangga ya, jadi belum besar banget gitu kan. Dari eksperimen itu kita uji coba, dan uji cobanya itu nggak cuma sekali dua kali gitu, kita mengalami banyak kegagalan gitu kan, tapi kita tetap bangkit gitu kan. Gimana sih cara membuat bawang goreng yang renyah gitu kan, yang biasanya kan warnanya juga nggak terlalu kehitaman, kemerahan, itu warnanya biar tetap cantik, rasanya renyah gitu. Itu tuh bukan hal yang mudah gitu kan, itu hal yang
sangat susah gitu kan, tapi kita akhirnya tetap jatuh bangun hingga mendapatkan komposisi yang pas dengan bawang goreng ini. Kadang kebanyakan dari pelanggan itu juga ada yang meminta, ada nggak sih varian lain kayak misalnya dikasih bumbu misalnya rasa sapi panggang atau mungkin rasa jagung manis, jagung bakar gitu kan. Tapi bagi kami tidak akan memberikan bumbu-bumbu tersebut karena yang kami jual itu adalah bawang gorengnya gitu kan. Bawang goreng baunya itu sudah khas banget gitu kan. Kalau misalnya kita campur dengan rasa-rasa yang lain, nah takutnya nanti rasanya akan menjadi berbeda gitu kan. Inovasi ke depan kita paling kalau misalnya mau ada inovasi di inovasi pemasarannya atau di inovasi yang bukan atau inovasi kemasan. Kalau inovasi di bawang gorengnya kayaknya kita nggak dulu gitu kan. Paling inovasi ke depan itu mungkin kita ingin menambahkan rasa pedas di dalam bawang goreng ini, cuman kita belum menemukan formula yang tepat untuk gimana cara memberikan rasa pedas di sini. Apakah dengan cara cabenya digoreng terpisah atau di seperti apain gitu, karena kan sifat cabai dan bawang ini kan berbeda. Takutnya kalau misalnya digoreng bersamaan, bawangnya udah kriuk tapi ternyata cabainya masih basah. Nah ini kan akan mempengaruhi kualitasnya juga. Kita belum menemukan dan belum mau mencoba. Tapi kedepannya mungkin itu akan menjadi salah satu dari inovasi kami. Terus kebetulan istri juga rajin ikut kayak misalnya ngurus PIRT, terus ikut pelatihan gimana cara ngembangin, bikin kemasan. Nah kemasan ini juga kita udah kemasan yang revisi, dan pertama itu juga logonya juga bukan seperti ini gitu kan. Terus ada juga kemasan kita, kemasan kertas box itu juga ada juga gitu. Ukurannya kita ada produk yang ukuran standing pouch ini isinya 100 gram. Terus juga kita juga ada toples yang agak besar isi 175 gram. Terus ada toples yang kecil, toples yang biasa buat sambal itu ukuran sekitar 50 gram. Terus juga ada box, kertas box itu isinya 75 gram. Range harganya untuk yang 100 gram ini kami jual cuman dengan harga 25.000. Kalau yang toples besar itu kami jual dengan 45.000. Marketingnya kita yang pertama itu dari teman-teman kerja, teman kantor, kita tawarkan ada yang berminat apa enggak. Terus juga melalui reseller yang mau menjadi reseller ini. Terus juga kita pernah nitipin juga di toko oleh-oleh juga. Terus di warung-warung tetangga juga kita titipkan juga. Untuk omset sendiri kira-kira itu nggak mesti sih ya, nggak tentu gitu. Kadang satu hari itu bisa berapa bungkus ya, soalnya juga kita kan melalui penjualannya bukan di satu toko atau satu orang gitu, tapi kita sebar di beberapa reseller gitu. Ini sebetulnya usaha dari istri, bukan usaha dari saya. Saya cuman usaha ngejualin aja gitu kan. Nah kenapa? Karena istri kan dia di rumah dan anak-anak udah mulai agak gede ya, udah TK. Jadi dia butuh kesibukan gitu kan, jadi dia berusaha untuk mencoba sendiri gitu kan. Ini juga kebanyakan ya istri yang usaha sendiri gitu kan, dia di rumah gitu. Selama ini sih komentar dari pelanggan bagus-bagus aja gitu, katanya enak, renyah gitu kan. Ya saya seneng aja gitu kan kok dibilang ikut membantu gitu kan, membantu mereka mencari kepuasan bawang merah dan membantu istri untuk menjualkan bawang goreng ini gitu.
Tadinya iya pengen masuk ke marketplace atau ke swalayan kayak seperti Gelael, Transmart, tapi setelah dipikir-pikir kalau sudah masuk ke swalayan itu kan harus continue, tiap bulan harus selalu ready gitu kan. Nah, sementara kita masih belum bisa gitu kan, karena istri juga belum terlalu fokus, anak-anak juga belum terlalu gede juga gitu, kita masih sibuk ngurus anak dulu gitu. Harapan ke depan mungkin kalau misalnya anak-anak udah besar, udah banyak waktu luang, itu inginnya sih mengembangkan bisnis ini secara serius gitu, biar bisa diterima di masyarakat umum. Kalau bisa sih ke nasional gitu. Baik untuk para remaja atau generasi muda, jangan malu untuk berjualan atau melakukan usaha gitu kan, karena sebetulnya malah justru dari muda itu harus memulai mencoba, karena ketika dari muda udah mulai mencoba, ketika dia gagal dia sudah punya pengalaman, dan nanti pengalaman itu akan sangat berharga sekali untuk kedepannya. Jadi dari kegagalan itu nanti akan dipelajari kegagalannya di mana, sehingga itu akan menjadi kunci kesuksesan di masa yang akan datang. Kalau misalnya sudah tua nanti bisa ada kegagalan, nanti akan gampang down gitu. Kalau masih muda, masih semangatnya kuat, itu akan menjadi peluang yang bagus bagi kita semua gitu. Halo Kak Hana. Halo. Kak Hana sebagai pelanggan setia Bawang Kilah nih, gimana testimoninya terhadap Bawang Kilah? Oh iya, bawang tirai ini saya udah langganan dari lama. Jadi kalau di rumah itu nggak bisa kalau nggak makan apapun ya, nasi apapun pakai bawang goreng itu, terutama anakku tuh nggak bisa. Jadi ya saya seneng sih ada Bawang Kilah ini. Selain rasanya itu menurut saya beda dari bawang goreng yang biasa saya beli di pasar misalnya ya, atau merek lain. Soalnya ini tuh lebih renyah, lebih gurih, terus ada rasanya, harganya juga terjangkau. Apalagi kemasannya tuh higienis, jadi saya suka, dan ini tuh bisa dibawa kemana-mana, jadi praktis gitu.